Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan secara detail tentang coding CRUD data anggota perpustakaan yang sudah saya buat sebelumnya menggunakan kode Igniter 4. Aplikasi ini sudah dilengkapi dengan tampilan database yang rapi dengan kolom lengkap, ada nama, jenis kelamin, email, telepon, alamat, dan status. Di sini ada fitur tambah kota untuk menambah kota baru, ada fitur read untuk menampilkan daftar anggota, fitur edit untuk mengedit data anggota, fitur hapus untuk menghapus data. Oke, langsung aja kita mulai. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke coding, kita lihat dulu struktur database-nya. Di sini kita punya tabel TB anggota. Klik struktur untuk lihat kolom-kolomnya. Di sini tabel ini punya beberapa kolom penting. Pertama, ID anggota. Ini adalah primary key dengan tipe integer, unsigned, dan auto increment. Jadi setiap kali kita tambah data baru, ID-nya akan otomatis naik 1, 2, 3, dan seterusnya. Kedua, nama lengkap menggunakan varchar 255. Ini untuk menyimpan nama anggota. Kolom ini not null, artinya wajib diisi. Ketiga, jenis kelamin. Ini yang menarik, tipe datanya enum dengan pilihan cuma 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi user gak bisa sembarangan input data. Keempat, ada email menggunakan varchar 100. Lihat di bagian case ini kunci, artinya email tidak boleh diduplikat. Satu email hanya boleh untuk satu anggota. Kelima, ada nomor telepon menggunakan varchar 20 untuk nomor telepon. Kemudian keenam, alamat dengan tipe teks, jadi bisa menampung alamat yang panjang. Ketujuh, ada status, juga enum dengan pilihan aktif dan nonaktif. Defaultnya aktif. Di sini ada create add dan update add. Ini untuk tracking kapan data dibuat dan kapan terakhir diupdate. Ini akan otomatis diisi oleh kode Igniter. Kalau kita lihat di tab browser sudah ada beberapa data sampel di sini. Ada 3 data. Oke, sekarang kita sudah paham struktur database-nya. Mari kita lanjut ke bagian coding. Sekarang kita buka project kode Igniter 4-nya. Ini adalah struktur folder standar kode Igniter 4. Yang akan kita fokuskan adalah folder my app, di mana semua coding kita berada. Pertama, kita perlu setting koneksi database. Buka file env di folder root. Perhatikan di sini kita set hostname 127.0.0.1 sebagai localhost. Kemudian
database menggunakan database bernama perpustakaan, username, root, kemudian password 3 root. Di sini saya kosongi. Kemudian DB driver menggunakan MySQL LE, port menggunakan 3306. Yang paling penting adalah nama database yang harus sama dengan yang kita buat di PHP MyAdmin tadi, yaitu perpustakaan. Kalau sudah kita save file ini, oke, koneksi database sudah siap. Sekarang kita masuk ke bagian model. Nah, di kode Igniter 4 kita menggunakan konsep MVC, Model View Controller. Model adalah layar yang berhubungan langsung dengan database. Ini adalah file anggota model.php kita. Pertama, kita deklarasikan namespace app model. Ini adalah standar PSR 4 auto loading. Pertama, kita deklarasikan namespace app model. Ini adalah standar PSR 4 auto loading. Terus kita import kelas model dari kode Igniter. Kelas anggota model ini extend kode Igniter model. Jadi kita bisa pakai semua metode bawaan kode Igniter seperti find all, insert, update, delete, dan sebagainya. Seperti di sini properti tabel. Ini kita bisa set ke TB anggota. Jadi model ini akan bekerja dengan tabel TB anggota di database. Kemudian primary key, kita set ID anggota. Ini memberitahu kode Igniter kolom mana yang jadi primary key. Nah, yang ini penting. Allow fit find adalah array yang berisi kolom-kolom mana yang saja yang boleh diisi melalui mass achievement. Kita list semua kolom yang boleh diinput user, nama lengkap, kemudian jenis kelamin, email, nomor telepon, alamat, dan status. Perhatikan kita tidak memasukkan ID anggota, create add, dan update add di sini karena kolom-kolom itu otomatis. Use timestamp sama dengan true. Ini memberitahu kode Igniter untuk otomatis mengisi kolom create add dan update add setiap kali kita insert atau update data. Dan di bagian bawah kita punya validation rules. Untuk nama lengkap wajib diisi required minimal 3 karakter, maksimal 255 karakter. Kemudian jenis kelamin boleh kosong. Tapi kalau diisi harus salah satu dari laki-laki atau perempuan. Kemudian email boleh kosong, tapi kalau diisi harus format email yang valid dan harus unik, tidak boleh duplikat. Kemudian telepon boleh kosong, minimal 10 digit, maksimal 20. Kemudian alamat boleh kosong, maksimal 500. Status wajib diisi dan harus aktif atau nonaktif.
Dan kita juga punya custom validation message dalam bahasa Indonesia. Jadi user lebih nyaman. Sekarang kita masuk ke controller. Controller adalah otak dari aplikasi kita yang mengatur logic bisnis. Ini adalah file member.php. Controller untuk mengelola data anggota. Di controller ini kita punya 6 metode utama. Pertama, index untuk menampilkan daftar anggota. Kemudian create untuk menampilkan from tambah anggota. Kemudian store untuk menyimpan data anggota baru. Kemudian edit. Kemudian delete untuk menghapus data. Kemudian ada edit untuk menampilkan from edit. Kemudian update untuk menyimpan perubahan data. Kita bahas satu persatu. Pertama, index. Kita buat instance dari anggota model. Kedua, kita panggil metode final untuk mengambil semua data dari tabel PB anggota. Kemudian kita siapkan array data yang berisi semua anggota. Kemudian keempat, kita passing data ini ke view member. Jadi flow-nya controller ambil data dari model, kirim ke view, view tampilkan ke user. Ini adalah konsep MVC yang murni. Metode create ini bahkan lebih simpel. Fungsinya cuma menampilkan form untuk tambah anggota baru. Kita langsung return view member create tanpa data apapun karena ini form kosong. Kemudian metode store. Metode store ini lebih kompleks. Pertama kita buat instance anggota model. Kedua kita validation menggunakan validation rules yang sudah kita buat di model tadi. Jika validation gagal, kita direct back ke form, bawa input yang sudah diketik user, dan bawa juga pesan errornya. Kalau validation sukses, kita ambil semua data dari form menggunakan this record get post. Kita ambil nama lengkap, jenis kelamin, email, telepon, alamat, dan status. Kemudian kita panggil metode save. Kemudian kita panggil metode save dari model untuk menyimpan data ke database. Kalau berhasil disimpan, kita direct ke halaman member dengan pesan sukses. Kalau gagal, kita direct back dengan pesan error. Kemudian metode delete. Metode delete menerima parameter SID. Kemudian metode delete menerima parameter variabel ID. Ini adalah ID anggota yang mau dihapus. Kita panggil metode delete dari model passing variabel ID-nya. Kalau berhasil, direct dengan pesan sukses. Jika gagal, maka akan menampilkan pesan error.
Kemudian metode edit. Metode edit juga menerima parameter variabel ID. Kita cari data anggota berdasarkan ID menggunakan metode find. Kalau data tidak ketemu, direct akan ke halaman member dengan menampilkan pesan error. Kalau ketemu, kita passing data ke view member edit. Jadi form edit sudah terisi dengan data lama. Kemudian metode update. Metode update mirip dengan store. Bedanya, kita menerima parameter variabel ID. Kedua, kita panggil metode update, bukan save. Dan kita passing variabel ID dan variabel data. Sisanya sama, validation dulu, kemudian ambil data post, update ke database, kemudian kasih feedback. Kedua, kita panggil metode update, bukan save. Kita passing variabel ID dan variabel data. Sisanya sama, validation dulu, kemudian mengambil data post, update ke database, kemudian kasih feedback. Itu 6 metode di controller ini, lengkap dengan operasi CRUD. Sebelum kita ke view, kita lihat dulu routing. Rute pertama, get ke data dashboard, akan memanggil metode index. Kedua, get member create, akan memanggil metode create. Kemudian post ke member store, akan memanggil metode store. Ini post karena mengirim data form. Rute keempat, get ke member delete, misalnya akan memanggil metode delete dengan parameter 1. Perhatikan, di sini num adalah placeholder untuk angka. Jadi member delete ID 5, member delete 10, semua akan match ke rute ini. Dan variabel 1 adalah parameter pertama yang ditangkap dari num tadi. Kenapa edit pakai get, sedangkan update memakai post? Ini adalah best practice REST. Oke, sekarang kita masuk ke bagian view. Tampilan yang dilihat user ini adalah field index.php untuk menampilkan daftar anggota. Sebagian besar kode adalah CSS untuk style. Nah, ini yang penting, struktur tabel ada 8 kolom, ID, nama, jenis kelamin, email, telepon, alamat, status, dan aksi. Di body ini kita loop data anggota. Kita cek dulu apakah array anggota tidak kosong. Kalau tidak kosong, kita loop setiap anggota. Sekarang kita lihat form untuk tambah anggota baru. Di form action mengarah ke member store dengan metode post.
Ini akan memanggil method store di controller. Kita punya input untuk nama lengkap, jenis kelamin, kemudian email, nomor telepon, alamat, dan status. Untuk nama, saya menggunakan tipe teks. Kemudian jenis kelamin menggunakan dua opsi drop down. Kemudian email, biar ada validasi browser. Kemudian telepon dengan tipe teks. Kemudian alamat menggunakan teks area, biar bisa nulis panjang. Kemudian status menggunakan drop down, yaitu aktif dan aktif. Field yang wajib diisi ada tanda bintang. Ini adalah UX best practice. Seperti ini tampilan di browsernya. Tanda bintang merah ini artinya wajib diisi. Form edit hampir sama dengan form create. Bedanya form actionnya ke member update dengan ID anggota yang spesifik. Dan di setiap input sudah terisi dengan data yang ada menggunakan value dari array variabel anggota. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.